Sahabat Muslim, baru saja viral. Konon azan yang bersumber dari dalam Ka'bah ini bukanlah suara manusia. Coba Anda dengarkan baik-baik. Masya Allah, betapa indah dan merdunya suara azan tersebut. Padahal ketika dicek oleh petugas penjaga Ka'bah, di dalam Ka'bah tidak ada orang sama sekali. Tak sedikit para netizen berkomentar, apakah suara Bilal mirip seperti itu? Bahkan ada yang berkomentar bahwa itu adalah suara malaikat. Sahabat Muslim, pasti Anda bertanya-tanya, mengapa di Tanah Suci sering terjadi hal-hal di luar nalar, baik dialami orang yang berhaji maupun yang sedang berumroh. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya di segmen yang pertama. Lalu di tema yang kedua, kita akan membahas makhluk yang tinggal di bumi sebelum Nabi Adam, serta kisah dari Sumia, yakni jin yang Allah ciptakan pertama kali. Bisa dibilang, Sumia ialah Nabi Adamnya dari bangsa jin. Simak kisah lengkapnya di tema yang kedua. Dan di tema yang terakhir, kita akan membahas bagian tubuh manusia yang menjadi tempat favorit bagi bangsa jin. Simak selengkapnya di Jendela Islam hari ini. Sahabat Muslim, suara azan misterius yang terjadi di Ka'bah hanyalah satu dari banyak keajaiban yang terjadi di Tanah Suci. Tak jarang banyak jamaah haji dan umroh menceritakan keajaiban yang mereka alami sepulang dari Tanah Suci. Bagi yang amalannya baik, maka ia akan menemukan keajaiban di Tanah Suci. Namun bagi yang amalannya buruk, bisa jadi ia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti yang dialami seorang jamaah wanita asal Indonesia yang tidak dapat melihat Ka'bah meski ia sudah ada di depannya. Kemudian, jamaah wanita itu bertanya pada sang mutawif yang mendampingi rombongannya, "Ustadz, di manakah Ka'bahnya? Kok saya tidak bisa melihatnya?" Ujar sang wanita tersebut. Padahal sang mutawif telah meyakinkannya berkali-kali bahwa Ka'bah itu berada di depannya persis. Namun tetap saja wanita itu tidak dapat melihat Ka'bah. Entah apa dosa yang diperbuatnya, sampai Allah tak mengizinkannya melihat Ka'bah. Akhirnya sang mutawif menyarankan wanita itu untuk bertaubat dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosanya. Dan akhirnya wanita itu pun bisa melihat Ka'bah di tempat yang sama. Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Namun yang perlu kita yakini ialah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendakinya. Sahabat Muslim, banyak yang tidak mengetahui bahwa Ka'bah ternyata bukanlah dibangun oleh Nabi Ibrahim, bukan pula dibangun oleh Nabi Adam, seperti yang diyakini banyak orang. Menurut Ustadz Adi Hidayat lewat channel YouTube-nya mengatakan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Adam diturunkan. Dan Ka'bah telah Allah ciptakan untuk menjadi rumah ibadah bagi umat manusia. Hal ini dicantumkan jelas pada surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Jadi wajarlah jika sering terjadi keajaiban di sekitar Ka'bah, karena memang Allah lah yang menciptakan Ka'bah langsung untuk menjadi tempat ibadah para manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa banyak sekali kita mengalami hal-hal yang kadang di luar nalar seseorang ketika berada di Haramain atau dua kota suci, Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Nah, ini dua kota suci ini jelas ya, dari namanya saja kita sudah memahami Makkatul Mukarramah, Makkah al-Mukarramah, kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah, dan Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Subhanallah. Dua kota ini adalah kota yang sangat istimewa. Dua tempat ini tempat yang sangat istimewa. Dan di antara keistimewaannya juga pernah diriwayatkan bahwasannya Dajjal tidak bisa memasuki dua kota suci ini kelak nanti. Kenapa? Karena di gerbang dua kota ini ada malaikat-malaikat yang menghalangi Dajjal masuk. Subhanallah. Nah, dengan dasar itu juga kita ketika mau masuk ke dua kota suci ini, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, ini dikhususkan bagi orang muslim dan muslimah saja. Di luar itu maka diharamkan, dilarang untuk masuk ke kedua kota suci itu.
Lalu bagaimana ketika seorang muslimah yang memiliki banyak kekhilafan, banyak dosa misalnya, apakah dikhawatirkan akan mendapatkan ganjaran langsung di dua kota suci itu? Ini seringkali, tapi bukan selalu. Bahkan jadikanlah dua kota suci itu adalah tempat kita untuk kembali kepada Allah. Di mana dua kota suci itu adalah Mekah dan Madinah, adalah tempat yang harus kita jaga kesuciannya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah. Baik dari ucapan maupun dari lisan, dari perbuatan, sikap kita, hablum minan nas, hablum minallah, dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena dua kota ini adalah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar nalar kita, semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, seseorang ketika datang ke dua tanah suci ini ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah itu melihat hati kita. Allah melihat bagaimana kesungguh-sungguhan hati kita ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Oleh karenanya ketika orang ingin berkunjung ke dua kota ini, sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan juga selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar senantiasa berada dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari hal-hal yang memang tidak semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.